Apakah dengan mekanisme yang ada tanpa BP Tapera ini memang sulit gitu? Nggak mungkin. Nggak mungkin bisa kepenuhin. Presiden meresmikan perumahan buruh di Cikarang ya Bang. Gagal. Sekarang kan jadi kampung hantu begini. Mangkrak. Elit itu kan cuma kira-kira 0,001% dari jumlah populasi penduduk. Harusnya mereka lah yang dikasih kewenangan untuk membuat kebijakan, menetapkan sesuatu, melindungi mereka, mengayomi mereka. Jangan sampai inilah penindas utamanya. Buat saya kekuasaan itu adalah instrumen mengawal idealisme yang dioperasionalkan. Lu punya idealisme yang ingin dioperasionalkan. Pengawalnya siapa? Kekuasaan. Ada satu alat untuk mengukur kalau si presiden ini berhasil dia memimpin. Kita lihat dia miskin apa tidak. Kalau dia miskin dia berhasil. Kalau dia tambah kaya ya berarti tidak berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kembali bersama PhD 4G podcast hanya di sini. Kreatif, kritis, konsisten dan kocak. Ya. Kita pada hari ini sudah ada 4 narasumber Sobat Forum. Ini luar biasa nih. Kita mau bicara tentang sesuatu yang bakal rame diomongin. Sebenarnya udah rame, tapi akan lebih bakal rame lagi. Di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Hardy Hermawan, ekonom dari Sigma Pi ya. Yes. Wah, luar biasa. Kita punya ekonom satu nih, luar biasa. Sebelah kiri saya ini ada Pak Jumhur Hidayat, Ketua Umum daripada KSPSI. Ngeri banget ini. Jangan main demo-demo ke sini ya, Pak. Lewat aja. Iya. Dan kemudian ada Bapak Muhammad Ohyo Sinapoy, mantan anggota DPR dan juga politisi Partai Golkar. Mana Bung Ohyo, sehat? Ya sehat terus. Alhamdulillah semuanya baik. Baiklah, seperti biasa di PhD 4G ini kita akan ada yang namanya teka-teki dulu. Biasa kita tes nih ahli-ahli ini. Bisa nggak berpikir secara spontan dan juga lucu? Kan kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah baunya wangi, ya, baunya enak, agak lembek-lembek dikit, ya. Kalau dipencet tuh penyet-penyet gitu, tapi kalau dilempar pakai batu bunyinya ting gitu. Apakah itu? Nah, jadi Berat itu. baunya wangi, dipencet lembek-lembek dikit, kalau dilempar batu bunyinya ting gitu. Ayo, Bu Ohyo biasanya Ya. dia malah langsung nyerah nih biasanya. Gue nyerah. Oh jangan gitu dong. Ayo ekonom. Wah kalau ekonom udah nggak bisa, malu-maluin aja. Jadi kita jadi pikiran kotor ini. Iya. Jangan pakai kotor-kotor. Jangan pakai kotor-kotor ya. Nah, baunya wangi, ya, lembek-lembek dikit kalau dipencet tuh, gitu. Tapi kalau dilempar pakai batu bunyinya ting gitu. Nyerah. Ampun. Oke, jawabannya adalah tape di tiang besi. Tape Tape kan baunya wangi kan, Iya. ya kan? Kalau dipencet-pencet lembek kan. Tapi kalau dilempar pakai batu bunyi ting gitu. Nah, jadi karena kita mau bicarain tentang tapera. Nyambung ini semua. Nah, karena ini urusannya dengan buruh, tentunya kita kasih kesempatan dulu kepada Pak Jumhur nih. Oke. Bicara tentang tapera. Gimana pendapat Anda tentang tapera, Bu? Yang pertama ya, itu sesuai kebiasaan rezim ini adalah rezim penghasil hukum positif yang paling sempurna. Prosesnya bagaimana nggak penting. Tapi udah jadi. Yang penting jadi hukum positif. Nah, ini jagonya nih. Ya, jadi mau melanggar undang-undang, melanggar konstitusi, melanggar peraturan, nggak peduli, yang penting ujungnya menjadi hukum positif. Ada undang KPK, undang-undang apa lagi, Omnibus Law, ada lagi Omnibus Law kesehatan, yang mana proses meaningful participation atau partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses itu dilewati. Ini kebiasaan banget. Termasuk undang tapera. Padahal yang diatur adalah publik, ya. Publik. Dan publik harusnya mengerti mengikat, dalam Jadi, prosesnya. Ya. Akhirnya jadi undang-undang, akhirnya jadi peraturan pemerintah. Kalaupun ada itu klaim lah. Klaim ada diskusi, ada apa, itu biasa. Yang nolak dianggap nggak berdiskusi, tapi yang mungkin nerima dianggap kita udah diskusi, kira-kira gitu kan. Gitu. Iya. Jadi betul, undang-undang 16 itu banyak yang menolak. Iya. Tapi mungkin ada yang
menerima gitu kan. Nah itu Jadi dianggap sudah berdiskusi. Padahal mayoritas kayak Apindo nolak. Iya. Apindo 2 kali nolak. Serikat Buruh apalagi. Nah, tapi udah akhirnya jadi undang-undang. Jadi ini kita bicara bukan soal kita patuh. Kita harus patuh pada undang-undang. Tapi menyatakan undang-undang itu jahat terhadap rakyat juga boleh. Sangat boleh. Sangat boleh. Karena itu karena itu kejahatan terus dirubah kan gitu. Ya. Nah jadi soal tapera ini masuk ke dalam peraturan pemerintah yaitu dampak yang paling utama gini, karena buruh di Indonesia tuh upahnya kecil. Jadi angka 150.000, 120.000 diambil itu berharga. Terasa banget. Nah itu yang menyebabkan mereka menolak. Iya. Dan yang kedua, ini nggak ada best practice-nya dalam kancah internasional, nggak ada untuk buruh ya. Iya. Bahwa di BPJS sudah ada DP uang muka. Iya. Nah, manfaatnya sudah ada. Bahkan pemerintah sejak 2011 ya kalau nggak salah ada FLPP. Itu udah bagian daripada intervensi negara untuk memudahkan rakyat dapat rumah. Kayak gitu-gitu tinggal diberdayakan. Nah, yang belum lagi misalnya gini. Negara tuh punya akses yang begitu kuat terhadap pengadaan tanah. Harusnya dalam beberapa kesempatan pembangunan wilayah industri dan sebagainya, itu pemerintah tuh mengintervensi itu tanah-tanah tertentu yang dimana kedepannya akan menjadi support buat kawasan itu harus tidak boleh di pasar bebaskan lah gitu, kira-kira gitu. Ya, kayak gitu-gitu kan sebenarnya bisa, tapi itu tidak melakukan itu. Yang ada sekarang bagaimana ngumpulin duit yang juga mereka nggak jelas juga duit ini ntar ujungnya mau jadi apa. Kalau hitung-hitungan udah banyak lah yang bilang ini. Dan yang paling penting ada badan baru dan jadi moral hazard. Moral hazard kan kenapa moral hazard? Gini, Bancaan baru gitu ya? Iya, moral hazard itu jadi orang yang baik pun bisa jadi jahat. Lu bisa bayangin kalau ini di enforce dilaksanakan berjalan itu kira-kira duit 100 triliun per tahun. Itu masuk ke tapera dan nggak harus dikeluarkan. Dalam jangka waktu yang panjang. 10 tahun. Dapat 100 triliun, besok 100 triliun lagi, terus ratusan triliun. Itu orang yang baik pun bisa terganggu dia. Moral hazard lah. Karena nggak ada kewajiban mengatur cash flow. Nah, kalaupun hilang, itu nggak akan ribut. Karena nggak mungkin kalah cash flow. Tapi kan dijamin pemerintah kan? Iya, itu kan masalah dijamin cerita yang lain lah. Kalah cash, sekarang gini, kenapa Jiwasraya sama Asabri ribut? Gue tanya, karena dia apa? Karena dia kalah cash flow. Ketika orang mau ngarik polisnya, nggak ada duitnya. Kalau dia ada duitnya, bos, nggak akan rame. Walaupun nyolong ya udah diumpet-umpetin, nah ketahuan lah 5 tahun, 10 tahun. Ya 3-4 tahun masih bisa di recover lah. Nah, kalau ini bos lebih ngeri lagi. Ini ratusan triliun dan bisa hilang begitu, bisa aja. Jadi nggak akan kelihatan. Kira-kira karena itu dari sisi sistemnya ini nggak ada best practice-nya. Kalaupun mau ada cara-cara lain yang sudah bisa kita lakukan di BPJS juga bahkan udah ada DP uang untuk DP uang muka, kemudian pembangunan infrastruktur pendanaan konstruksi ada bagian ya. Jadi udah ada tuh sebenarnya. Terus ada FLPP. Maksud gua, kenapa ini aja nggak diberdayakan, diteropong lagi, dimaksimalkan. Jadi nggak usah ada badan-badan baru. Kalaupun mau diarahkan untuk perumahan rakyat atau perumahan buruh. Jadi posisinya ke SPSI dan menolak. Sampai sekarang menolak. Kita menolak loh. Karena yang utama yang kedua, buruh-buruh itu upahnya kecil. Dan Anda tahu nggak, pemerintah yang bercita-cita meningkatkan pertumbuhan ekonomi, udah pasti gagal dengan cara ini. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi kita kan 57% itu sumbangan dari belanja masyarakat. Kalau ini diambil lagi, bos, udah pasti belanja. Sekarang berkurang. Anda datang di warung-warung di berbagai tempat, yang dulu omsetnya bisa sehari 3 juta, warung-warung kecil nih. Sekarang 1,3, bos. Oh, setengah ya. Orang dulu beli beras bisa untuk seminggu, sekarang beli 1 liter. Jadi daya beli sekali. Nah, kemudian kredit perbankan cuma 11%. Ekspansinya turun kan. Harusnya 15-20% lah, 18% itu idealnya. Ke 20%, Bang. Ini sekarang dana yang dilempar untuk kredit tuh turun di 11
sekian persen. Nah, bukti apa? Bukti memang uang tuh kesedot habis. Bank pun nggak punya duit, Bos. Ya. Karena duit dana ketiga ini taruh di SBI. Ya. Apa bukan SBI? Apa di SBN. SBN. Dikeruk taruh di situ. Iya, iya. Nah sekarang bank udah nggak punya duit dicari lagi. Iya. Jadi ujung-ujungnya memang ini untuk pembiayaan APBN, Oh. pembiayaan dalam APBN. Ya. Ujung-ujungnya gitu. Ya. Niat besarnya. Ya. Tapi banyak moral hazard. Nah, harusnya ada cara lain. Nah itu cara lain nanti topik berikutnya lah. Oke. Kira-kira. Terima kasih Bung Jumhur ya. Sekarang Bung Oheo. Anda kan dulu di Komisi 8 tentang sosial ya. Iya. Nah, ini kalau di dalam konteks pengumpulan dana semacam ini masuk nggak ke ranah jaminan sosial gitu tentunya? Apa memang ini di luar daripada konteks? Apakah ada yang sama dengan apa yang dituju sesuai dengan semangat jaminan sosial yang ada? Iya, jadi saya bingung ini sebenarnya. Bagaimana? Pegangan. Ya makanya saya bingung ini. Sebab gini, saya ini pusing antara kalau pungli itu kan pungutan liar ini ya. Ini pungutan yang sah dia. Pungsah ini. Karena selama pungutan itu ada dasar hukumnya, maka dia menjadi sah. Legal. Nah, kalau pungutan tidak ada aturan ya dia menjadi pungutan liar. Masalahnya dia jadi pungutan sah, pungsah ini. Tapi ginilah, saya melihat, saya sekali lagi melihat bahwasanya niatnya ada, ini niat baiknya ada ini. Saya coba-coba berandai-andai seandainya saya buruh. Saya dapat gaji kira-kira let's say 4 juta sebulan. Saya bayar kos untuk perumahan, misalkan saya tinggal di sekitar Jakarta, tempat tinggal saya kira-kira let's say 750 sudah ada. Ada, udah kan Jakarta. Kira-kira ini makanya itu makanya. Ada lah di gang yang nggak Ada ada di gang, CC. di gang pakai kipas angin saja, Ya, sudahlah. ya. Nah, karena kita sakit atau gimana. Jadi sebenarnya kalau misalkan angka 3% itu it's okay lah. Ya. Ini satu sisi secara pandang. 2,5 malah. Hah? 2,5. 2,5 ya, 2,5. Setengah persennya dari pemberi Iya. kerja. Jadi sebenarnya saya berandai-andai, saya sebagai seorang buruh menabung dengan mendapatkan keuntungan atau benefit yang besar pada at the end dari tabungan saya akan merasa diuntungkan dengan itu. Pertanyaannya adalah bisakah masa saya menjadi buruh itu selama saya itu tidak dipecat, tidak diberhentikan, tidak di PH-kan macam-macam, saya bisa mendapatkan benefit itu? Dulu pertanyaan pertama. Ya. Karena ini kan berkaitan dengan insecurity saya Ya. terkait dengan yang namanya potongan tersebut. Karena kan kalau semangatnya jaminan sosial itu ada cuma 2 ya semangatnya. Jaminan pasti, kalau kan manfaat pasti. Yes, kan, ya, betul. Ya. Nah, perandaian positif saya ini kan mengakibatkan saya harus melihat dari sebuah perspektif dulu. Jadi sebenarnya niatnya ini niat baik. Bagus ini. Bahwasanya Tapera ini bagus. Bahwasanya ada sebuah program yang sebenarnya kalau bisa program-program yang sudah ada itu disatukan menjadi satu program besar namanya rumah. Tetapi kalau bank ini kan sebelum kita dikasih pinjaman dia akan menyita aset kita yang dijadikan agunan. Kenapa ini kita tidak balik? Nah, Karena kita mau ngambil uangnya buruh ini in the future, ya kita kasih dia rumah di depan. Let's say begitu dia sudah menabung 5 bulan, kasih dia rumah untuk dia tempati, apapun ceritanya. Ini kita buat terbalik. setuju ya. Betul nggak Bang? Setuju kalau itu. Oh jadi lu bayar sedepan dulu. Iya. Jadi kita balik sistem kapitalnya. Iya. Ini kan ada sistem Maksimal kapital. setahun lah. Maksimal ya. Let's say lah kita buat 3 tahun juga nggak ada masalah. Nggak masalah. Asal ya menurut saya harus di bawah setahun supaya gini loh. Tadi Supaya jaminan pasti atau nggak manfaat pastinya Betul. benar kelihatan. yes betul. Ya. Ini kan kita mau lawan sistem kapital yang ada. Kalau memang ini adalah kepentingan masyarakat, berarti yang harus kita buat antitesanya lah antitesa kapitalnya. Iya. Kalau si bank biasanya kita mau pinjam uang, dia sita aset kita, let's say aset 100%, dia cuma kasih kita 70%. Kenapa ini kita tidak balik dalam hal masalah ini? Supaya kelihatan bahwasanya fungsi negara di dalam wilayah sosial itu kelihatan. Apa sih arti sosial? Arti sosial itu adalah membantu seseorang pada saat dia tidak mampu. Jangan pada saat dia mampu. Apa judulnya kita membantu orang pada saat dia mampu? Tidak ada gunanya. Iya. Dia sudah mampu kok. Udah nggak perlu dibantu. Dan perlu lagi dibantu. Dia harus yang bantu malah. Yes. Nah, jadi konsep definisi sosial itu harus kita kembalikan. Jika memang Tapera ini kita ingin dia bermanfaat, maka sebenarnya pemerintah kalau dia memiliki kekuasaan, dia harus membuat sebuah kebijakan turunan. Oke? BP Tapera
You akan mengelola uang dalam sekian tahun, misalkan menjadi ratusan T, you siapkan rumah di depan setelah ada tabungan 5 bulan masuk. Kira-kira demikian. Mantap itu. Jadi supaya begini. Nggak mesti mewah-mewah tuh Nah, rumahnya. perlu mewah kan memang tapera ini kan Sesuai untuk dengan 36. Ya. kemampuannya masing-masing. Intinya kan papan. Ya. Ini kan papan dalam ilmu kita dalam membahas sebuah Pakan, sandang, papan. papan. Nah, ini kan papan. Nah, papan ini yang kita cerita ini. Karena ini di atas tanah, dia bertambah nilai nanti suatu saat, dia tidak akan berubah-berubah. Lain dengan baju. Satu hari kita pakai baju, tiba-tiba ada yang pakai sama, kita sudah tidak ingin pakai. Atau tiba-tiba stylenya berubah, kita juga akan berubah. Tapi rumah kan tidak. Sehebat-hebatnya rumah itu adalah surga. Ya. Surga itu mau dia ada kecoa, yang penting itu rumah kita. Tidak akan dia beralih, dia akan loyal terhadap rumahnya. Ya. Kira-kira demikian. Sebenarnya diskusi udah selesai. Sudah selesai. Udah setuju tadi. Tinggal diatur aja, Bang. Tinggal diatur aja misalnya. Sudah ada solusinya. Misalnya Tunggu, gini. tunggu. Biar nyambung. Sebetulnya kan ada backlog ya di dalam 12,7 juta kalau kata perumahan kan. Ya. Nah, artinya memang sebetulnya masyarakat Indonesia perlu perumahan. Ya, Nah, betul. Cuman, sekarang gini, dari analisa ekonomi itu ya. Pertama, apakah dengan mekanisme yang ada tanpa BP Tapera ini memang sulit gitu? Nggak mungkin. Nggak mungkin bisa kepenuhin. Coba gimana? Pertama gini, konsep rumah dulu gitu. Hunian atau rumah. Tidak semua orang merasa bahwa punya rumah itu kebutuhan. Punya hunian, ya. Ya. Tapi dia tidak harus memiliki rumah itu. Orang kayak Sophia Lachuba aja, seumur-umurnya dia kontrak kata dia. Oh gitu? Kok tahu? Podcast, dia kan cerita sendiri di podcast. Kalau yang kayak gitu kita ikutin. Oh gitu ya. Cuman Sofia Lachuba Sophia yang Lachuba udah. nggak pernah punya rumah dia bilang. Iya. Dan mungkin di beberapa negara pun orang merasa nggak perlu punya rumah, nanti sesuai kebutuhan aja. Betul, Sampai umur betul. sekian saya tinggal di daerah ini, Ya karena sampai umur sekian tinggal di sini. Konsep pemilikan itu kan sebenarnya Persis. sesuatu yang abstrak. Pensiun kan? di mana, lalu kemudian ke panti jompo dan lain sebagainya. Itu mungkin ada, dan mungkin kalau kita bicara ke depan 2030, 2040, mungkin akan semakin begitu pola orang Indonesia ini, terutama di kota besar. Itu pertama. Jadi pola kepemilikan. Ini juga yang membedakan antara PUPR dengan BPS. Makanya hitungannya beda. PUPR menghitung pokoknya orang punya hunian. Mau dia sewa, mau dia numpang orang tua, Iya, yang penting dia tetap ada hunian. Iya. BPS menghitungnya kepemilikan. Yang BPS ini yang 12,7 juta ini. Oh. Dia tidak punya rumah. Itu yang pertama. Jadi konsepnya itu sendiri harus diperhitungkan. Siapa tahu buruh-buruh ini nggak perlu juga punya rumah pribadi. Yang penting hunian dia dekat dengan tempat kerja, murah, atau bila perlu dan dia mampu membayar. diatasi oleh Tapera ini misalnya ya. Iya. Nanti kalau udah pensiun kemana, pulang kampung dan lain sebagainya bisa kita atur lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep ininya juga mestinya kan buruh itu tinggal dekat dengan lingkungan kerjanya. Iya. Kalau di perkotaan seperti di Jakarta, di daerah Sudirman, Tamrin, Kuningan, mestinya kan yang dibentuk adalah rusun-rusun untuk para pekerja. Jadi mereka bisa ke tempat kerjanya berjalan kaki atau pakai angkutan umum yang dekat sekali. Yang orang-orang punya penghasilan besar, bisa dari jauh, dia bawa mobil 2.000-3.000 cc, tapi jumlahnya sedikit. Jadi jalan raya juga nggak terlalu macet. Benar. Sekarang kan terbalik. Orang-orang Semua kaya harus kita pakai tinggalnya di kota, luar, di dalam, orang kaya di dalam. orang Menteng, kaya, Kebayoran. kaya. Orang miskinnya jauh. Nah, Datang naik motor. jadi rame lah tuh ya. Jadi rame. Nah, itu juga kan harusnya dipertimbangkan gitu. Apakah benar nanti kalau kita ada Tapera, si buruh itu dapat rumahnya jauh di ujung sana. Nah, bahkan ini juga nggak ada angkutan umum. bahkan belum ada angkatan umum. Nah. Itu juga jadi problem. Yang ketiga, tadi yang udah dibilang Bang Juhur, tanah ini menjadi alat spekulasi. Sehingga harganya jadi nggak karu-karuan. Yang kalau misalnya mau dikejar lewat Tapera, nggak bakal kekejar. Ketika Taperanya setelah Maksudnya 20 harga tahun, rumah nih, betul? iya, nggak bakal kekejar. Karena Ketika dijadikan basis investasi basis tadi yang spekulasi. yang harusnya itu bisa diatasi dulu gitu loh. Jangan orang tuh punya rumah, punya tanah yang sedemikian banyak, berblok-blok di mana-mana, rumah kedua, ketiga, keempat. Itu harusnya dikelola dulu, diatur dulu supaya orang benar-benar bisa terdistribusi secara lebih merata terhadap hal-hal seperti itunya. Nah, dengan hal seperti itu baru kita bicara soal bagaimana tabungan ini berjalan. Usul tadi udah benar. Gimana caranya ini dibalik? Misalnya aturannya mereka yang punya maksimal
1,5 kali UMR bisa dapat di 5 bulan pertama. Yang 2 kali UMR bisa dapat di 1 tahun. Yang 3 kali UMR bisa jadi mundur lagi gitu, karena dia sudah punya penghasilan lebih banyak. Nah itu ada aturan-aturan begitu yang membuat orang itu ya dengan sukarela, dengan ikhlas hati. Ya, karena dia langsung menikmati kan. Langsung menikmati. Kalau seperti ini yang terjadi, memang kelihatannya buruh, pekerja, mereka yang harus mengiur itu adalah pihak yang harus berkorban. Yang manfaatnya nanti mungkin sebetulnya manfaatnya akan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia juga kalau misalnya itu masuk dalam pembiayaan APBN kan. Misalnya untuk membeli SBN dan lain sebagainya. Cuma kan nggak langsung, nggak pasti itu tadi. Gitu. Lebih banyak berkorbannya yang pasti. Nah, manfaatnya ini yang pengorbanan buruh-buruh ini ya yang harus dipikirkan. Jangan sampai nanti mereka harusnya bisa menikmati, mendapatkan pekerjaan yang layak dan kemudian mendapat tempat tinggal yang layak, enak kerjanya. Nah, tapi kalau segini balik. Nah, dulu ada program Perumnas tuh zamannya Pak Harto dan jalan tuh. Sebenarnya pada waktu tanah belum jadi alat spekulasi. Jadi misalnya katakanlah di Bekasi masih ada lahan-lahan yang tengah kota. Di Depok masih ada lahan-lahan yang kemudian sekarang jadi kota gitu loh. Jadi masih belum jadi alat spekulasi dan konsepnya masih yang lama, kepemilikan. Mestinya Perumnas juga berpikirnya sekarang udah ke situ. Dia kuasailah lahan-lahan di tengah kota ini, bikinkan rumah susun itu untuk pekerja, mau sewa lebih baik tapi dengan bayarannya tapera itu nantinya. Jadi lebih efektif gitu loh. Perumnas itu diefektifkan untuk tugas-tugas seperti itu. Jangan lagi sekarang Perumnas masih tetap aja bikin perumahan. Developer udah banyak di mana-mana itu. Kalah bersaing juga dia dalam memberikan servis ke pelanggannya. Jangan-jangan tapera ini buat entertain developer juga. Bisa-bisa. Supaya ada pasti pembeli gitu maksudnya. Iya, tapi kan cicilannya belum tentu nantinya. Jangan juga nih kayak kemarin Pak Presiden meresmikan perumahan buruh di Cikarang ya Bang. Gagal. Sekarang kan jadi kampung hantu begitu, mangkrak. Nah, ini juga karena itu tadi orang belum tentu mau dengan rumah yang begitu. Jadi emang harus dipastikan dulu dia ini karena itu dia surganya gitu loh rumah itu. Ada aspek lain. Jadi ketika dia mau tinggal di situ, dia punya banyak pertimbangan, dekat dengan tempat kerja kah, dekat dengan orang tua kah, segala macamnya. Baru setelah itu dia berasa nyaman, pikirkan itunya. Jadi ada banyak kasus tadi Pak Jumur bicara moral hazard, dan ini sudah terbukti sudah terlihat dengan kasat mata gitu ya. Jiwasraya, Asabri. Paspenas terakhir ini dan sebenarnya banyak yang lain lagi. Iya, krisis itu kan gara-gara itu, BLBI segala macam kan. Artinya sebenarnya pengelolaan uang besar ini semakin kemudian mau diatur dan diamankan. Tapi justru malah regulasi yang terlalu ketat membuat mereka jadi terbatas di dalam konteks fleksibilitas berinvestasi sebenarnya. Dan saking besarnya nih jumlah uang, ini kalau mau main yang high risk kayak di pasar modal, ini juga nggak bisa fleksibel. Kenapa? Karena ketika dia ngambil posisi ambil, itu pasti saham udah naik duluan gitu. Atau dia posisi jual, itu pasti saham udah turun duluan. Nah jadi ini dilematikanya seperti itu. Jadi sebetulnya satu-satunya yang paling aman dan konsisten itu cuma dengan SBN saja. Gitu. Enggak juga, Bos. Nah, kalau poinnya sekarang adalah bagaimana pandangan dari Pak Jumur dalam soal duit ya. Di ICT dijual konsesi 20 tahun, 30 tahun. Dikasih ke asing. Kenapa nggak dikasih ke BPJS? Bandara Soekarno-Hatta atau yang pada mau dijual-jual itu JICT. Jakarta International Container Terminal. Itu bos, udah pasti untung orang punya itu. Karena captive. Itu pelabuhan terbesar di Indonesia. Orang di JICT atau di pelabuhan. Tapi dikasih ke swasta. Giliran yang pasti untung. Swasta asing lagi. Swasta asing lagi. Giliran yang pasti untung karena ya itu tadi pasti ada duit korupsi lah di situ. Gue yakin. Kalau nggak mungkin tuh dengan harga yang murah. Padahal BPJS bisa 1 triliun. Beli itu baru berapa triliun kecil. Tapi duitnya revenue-nya gila bos. Jalan tol yang bagus-bagus jual ke BPJS aja lah. Atau jual ke lembaga-lembaga kayak gitu. Tapi dikasihnya ke yang lain-lain. Seolah-olah kayak giliran untuk APBN yang susah-susah, yang marginnya terbatas, baru pakai duit BPJS, pakai duit ini. Itu soal kebijakan kan. Nah maksud gua itu
ada cara lain untuk kalau tadi ngomong soal pemupukan ya. Ya. Banyak cara lain kalau mau banyak. Tapi kan memang Dan seyogyanya masuk ke real sektor yang kemudian bisa bermanfaat Dan juga bagi penciptaan lapangan pekerjaan. sekarang 2 tahun aja gitu. itu bangkrut nggak sih? Ya, Bisa 100 tahun lagi makin gede berarti. Bukan Iya. bangkrut. Jalan tol benar-benar. emang bakal bangkrut jalan tol, makanya makin kaya orang. Hmm. Jadi kayak gitu-gitu harusnya bisa gitu. Banyaklah infrastruktur lain, bandara apa semua. Sekarang ada pikiran kan udah ke Perancis, ini ke sini. Ngapain sih? Itu udah pasti untung kok, Bu. Kecuali ada disaster besar kayak pandemi ya. Ya, Itu pun terbatas lah. Ya, ya. Itu hanya berapa tahun sempat nggak ada pendapatan. Setelah itu yo kaya raya lagi. Contoh-contoh gitu, Bos. Ya. Jadi maksud gua jangan dipatok setidak-tidaknya 6% kalau nggak salah ya, sesuai dengan apalah. Di atas bunga deposito Iya, kalau BPJS. kira-kira gitu kan. Jadi Di itu atas juga sama. bunga deposito. Tapera juga Sebenarnya sama. murah banget itu. Kecil. Murah banget. Iya, Kalau murah dia banget. pintar mengelola bisa jauh lebih besar daripada itu. Iya, iya. Ya jadi dari sisi pengelolaan dananya sangat konservatif dan gue yakin memang ini apalagi dipakai Departemen Keuangan. Kalau dipakai Departemen Keuangan itu kan artinya buat seluruhnya gitu. Ini kan ya berarti nggak kreatif. Iya, iya. Padahal ada. Tapi kan memang dijagain juga tuh sama regulasi yang ketat. Ini boleh, itu nggak boleh, ini boleh, itu nggak boleh, Iya, gitu kayak gitu. itu makanya. Tapi kan ya saya bilang tadi nggak boleh giliran yang enak-enak nggak boleh. Gitu. Iya, maksudnya gitu-gitu. Itu makanya tadi. Iya kan. Yang investasi langsung tuh banyak nggak boleh. Iya. Padahal banyak yang enak-enak juga gitu. Nah, terus kemudian di Departemen Keuangan ini kan sekarang hampir semua duit itu undang-undang yang baru tahu ya, P2SK itu. Iya, iya. Pengembangan sistem keuangan ini semakin liberal, Bos. Jadi nggak ada lagi kementerian ini betul-betul mengelola duit siapa saja lah kira-kira begitu. Dan termasuk dana BPJS, dana Tapera nanti apa tuh. Dan buat gua itu nggak kreatif gitu. Iya, iya. Padahal banyak sumber-sumber lain yang harusnya bisa. Sekarang pajak aja ya. Janjinya Pak Jokowi di Nawacita itu kalau nggak salah berapa? 16% itu berapa tuh? Belum pernah baca lah ya. Pernah baca nggak tuh? 2014 Nawacita 16 apa? Tax ratio. Tax ratio. Yang ada turun terus. Iya, iya, iya. Pernah sampai 8, sekarang cuma berapa? 11, Dia nggak nyampe 10. Iya. Karena sekarang udah 11 ya. 11 itu sekarang penampatannya dari semuanya, nggak cuma dari pajak, tapi dari perpajakan. Jadi yang namanya cukai, itu masuk semua. Bukan dari tax doang ya. Bukan dari tax doang. Oke, nah Berarti nggak nyampe tuh ya. berarti kan nggak, berarti apa yang lo rencanakan jauh dari apa yang terjadi gitu. Jadi buat gue nih ya kegagalan manajemen pemerintahan dong. Iya. Ya, yang ada sekarang semua dipajakin rakyat. Ditarikin lah. Tarikin yang orang kecil. Ini soal kreativitas. Jadi apa namanya? Pemerintahan ini nggak kreatif. Yang kedua memang kayak disetir oleh kekuatan oligarki. Iya. Uang-uang yang seharusnya bisa masuk ke APBN ini masuknya ke oligarki. Gue kasih contoh gini deh. Nih bosnya. Lo kan orang Sulawesi ya? Lo bayangin 2022 gue pernah ngitung revenue dari batu bara aja. Itu kira-kira waktu itu 600 juta ton. Ya, kemudian harga batu bara antara 200 sampai 300. Dolar sekitar 15 ribuan. Itu kira-kira 2.200 triliun. 2.300 triliun. Revenue tapi ya. Revenue. Iya. Nah, itu udah gue hitung, Bos. Kan harga gali batu bara paling mahal udah $36. Paling tinggi $40 bertawan. Jadi 150 udah jadi labanya. Ya, nah lu kali-kali itu dapat sekian ribu triliun yang masuk ke negara sama buat orang yang kerja itu kontraktor itu kira-kira 300-400 triliun. 1.800 hampir 2.000 triliun Masuk kantong ada pribadi lah. beberapa perusahaan. Sampai ada cerita lain tuh di Malaysia, tiba-tiba ada orang kekayaannya naik 143 triliun. Bingung orang. Dia cek perusahaan ternyata dia punya tambang batu bara di Kalimantan loh. Orang Malaysia bingung semua ya. Itu kan lu bayangin kenapa sih kayak gitu buat orang per orang. Coba bayangin kalau ada manajemen yang bagus ya. Itu mungkin Balik lagi ke rakyat lah. ya balik atau masuk ke APBN sebagian dari 2.000 triliun lu mungkin. Tapi sekarang kan udah dikasih ke ormas. Itu gue baru ngomong. Udah. Masih ada instingnya, masih ada. Dia biasa jadi moderator. Iya, nggak apa-apa. Iya. Gue nggak usah ngomong siapa yang ngomong lah ya. Gue ditawarin tuh. Oh gitu ya. SPSI tawarin. Tapi nggak mau loh. Gue nggak tega. Hati gue nggak Kan buat manfaat para buruh sebenarnya. Nggak, dia jadi rumit itu. Pengusaha atau buruh jatuhnya nanti. Oh iya, benar. Jadi buat gue itu ya udah lah. Karena gue bertentangan juga dengan pikiran kita soal
konstitusi ya. Nah, gue pengennya kayak gitu, lebih utama negara intervensi daripada kasih ke swasta. Itu pikiran gue. Gitu. Jadi resiko moral hazard tadi satu. Kira-kira ada resiko lain nggak di dalam konteks Risiko investasi, risiko hukum, risiko investasi, risiko teknologi, ya banyak sekali lah risiko-risiko yang bisa dihadapi dengan pengelolaan itu. Jadi 100 triliun ya setahun ya, benar sih. Rata-rata kan itu ya, 4 juta ya, UMR 4 juta, 2,5% itu 100.000, tambah dari negara ya 100.000 lah. Jumlah pekerja formalnya sekitar 50 sekian juta, 58. informalnya 58 juta. 58, informalnya 40 jutaan. Lebih banyak, informal lebih banyak. Jadi Tapi yang di atas 4 juta, Bang. Jadi sekitar 40. Ya itu enggak, definisinya bukan 4 juta UMR. Iya, Ya, iya. ada yang 2,5 juta UMR-nya kalau dia 2,5. Perhitungannya akhirnya totalnya 100 juta orang kali 100.000 per bulan atau sekitar 1.200.000 ya benar. 100 triliun per tahun kalau itu bisa Masuk masuk terus gitu loh. Sementara instrumen bisa lebih gede daripada BPJS tuh ya. Iya. sementara instrumen investasinya kan dangkal. Iya. Cuman SBN Betul. atau obligasi korporasi yang grade A misalnya, PLN dan lain sebagainya. Terbatas, yang revenue-nya mungkin ya sekarang 6% dan lain sebagainya. Jadi untuk nanti mencukupi kebutuhan teman-teman pekerja atas rumah, itu agak dipertanyakan. Saya punya teman, Nah, gimana tuh ceritanya? dia baru jadi ASN, golongan 2D, Ya. masuk resmi tahun 2021 dan langsung tercatat sebagai peserta Taperum, sudah Tapera. Dulu Taperum 2021 sudah Tapera, tapi masih untuk berlaku untuk PNS dan TNI Polri. Jadi 2D ya mungkin sekitar 5 juta ya ininya gaji pokoknya. Saya tanya nih, berapa sekarang kamu dapat NAB-nya? Dia screenshot lah, karena ada link yang bisa menghitung itu. Dia screenshot nama dia segala macam masuk. Saya kali-kaliin dari jumlah unit dia ditambah dengan NAB-nya karena terhitung hanya Rp180. NAB per unit. Unitnya ternyata cuma 1.600. Iya, berarti Jadi cuma dapat 180.000 selama 3 tahun. Itu hasilnya atau NAB semuanya? Hasilnya. NAB kalau aktif apa sih? Udah semua hasilnya NAB. 180.000 itu satu. Lalu kemudian saya pernah baca status Facebook seorang profesor dari IPB. Dia sudah ikut dari 33 tahun yang lalu sejak Taperum, ditransfer ke Tapera, terus dia cek lagi di link itu. Berapa persen kalau Taperum? Sama. 3%. 3%. Terus? 33 tahun. 33 tahun. Seorang profesor. 8 juta cuma. 8 juta di akhir masa jabatan dan bukan di akhir masa jabatan, sekarang dia cek di linknya cuma dia. 3 juta. Cuma 3 juta, dia belum pensiun. Ada 8 juta. Ada harga rumah 3 juta. 8 juta. 8 juta rupiah. Iya, 8 juta rupiah. 8, something. Nggak sampai 9. Berapa tahun? 33. Oh, itu berarti rugi dong ya? Nah, itu dia. Jadi harusnya nggak bisa lah ya. Ini yang tabungan yang harusnya. Kemana duitnya tuh? Yang menjadi pertanyaan gitu loh. Gimana ini akan bisa efektif sebagai sebuah tabungan perumahan. Mendingan 100.000 itu kita tabung sendiri, kita belikan logam mulia atau deposito aja paling aman. Iya, deposito sekalipun gitu loh. Hasilnya mungkin bisa lebih banyak. Pasti dong. Nah, bahkan dijamin LPS segala. Bahkan dijamin LPS sampai 2 miliar. Nah, ini yang harus bisa dijelaskan oleh Tapera. Dia harus benar-benar menunjukkan bahwa ada manfaat yang pasti dari dia keikutsertaannya sebagai peserta dari Tapera. Bahwa ide besarnya menyediakan hunian perumahan bagi rakyat, betul itu perlu. Itu bagian dari kewajiban negara lah. Konstitusi merintahkan untuk negara ini menjamin kesejahteraan rakyatnya. Hadir dalam konteks sosial dan rumah atau hunian atau tempat tinggal adalah satu dari kebutuhan pokok. Di samping pangan dan pakaian. Tapi ya kalau misalnya agak membingungkan seperti ini, harusnya memang lebih dikaji dulu sampai nanti kalau misalnya sudah diterapkan itu bisa memberikan keyakinan bahwa ini memang fix bisa jalan. Mungkin kalau ini diterapkan di negara-negara seperti Jepang atau Singapura, rakyatnya bisa lebih percaya dan ya, mereka karena memang trust terhadap pemerintahan karena tinggi. efektivitas pemerintahannya lebih terbukti buat mereka. Nah, ini kita harus bisa bekerja keras dulu untuk meyakinkan bahwa ada efektivitas dari hal seperti ini yang bisa dirasakan. Misalnya ya Taperum dulu, buktikan dulu hasilnya dulu kayak apa. Kemarin Taperum aja berapa? 250 miliar yang belum. Ya, 500-an, 560.
Akhirnya dibayar. 269. Sebagian udah. Dibayar. Ya. Alasannya update-nya masih belum diupdate. Aduh gimana ya? Sekarang real time kan harusnya. Itu yang udah pensiun 10 tahun. Iya, tinggal ditulis tanggal lahir, begitu Iya. dia otomatis jatuh dia pensiun. Iya. Kan zaman sekarang zaman gitu, Bos. Iya. Masa nunggu update? Jadi Nah. problem-problem yang kayak gitu yang membuat orang tuh ragu. Kayak zaman betul, betul. baheula, zaman primitif nunggu update. Nah, Bung Oyo, Harian update. ini kan sebenarnya agak aneh. Kenapa ini dieksekusi udah menjelang akhir daripada periode pemerintahan Pak Jokowi. Sedangkan 3-4 bulan lagi ini kan pemerintahan baru akan muncul. Nah kira-kira pertama yang saya tanyakan kenapa sih diputusinnya kira-kira di akhir periode satu. Yang kedua kira-kira nanti mau dilanjutkan nggak nih program oleh pemerintahan yang berikutnya? Ini sebagai Golkar ya? Ya Ya. pokoknya kita lihat aja. Ya sebenarnya segala sesuatu yang aneh itu judulnya jadi politik. Sesuatu yang agak sedikit normal. Ya kan kita tahu kalau politik itu di dalam dunia politik tidak ada sesuatu yang secara natural terjadi. Ya. Pasti ada by purpose kan, by design. Gitu. Semua diskusi itu Baik. pasti selalu akan terjadi pada saat awal-awal mula perencanaan dan ide ya. Jadi memang saya sepakat ini dengan Bung Jumhur tadi itu. Seharusnya negara ini memiliki kekuatan untuk mengatur, kekuatan untuk mencipta, kekuatan untuk menghentikan dan macam-macam. Ya. Jadi kreativitas harus tinggi sebenarnya. Jadi salah ini kalau misalkan pemerintah itu tidak kreativitas. Saya ambil contoh yang sama terkait dengan dana publik yang dikumpulkan. Contoh seperti dana haji. Dana haji ini untuk mendapatkan nomor kuota itu seorang calon jemaah itu harus membayar 30 juta. Iya. Berarti dia bayar 30 juta bukan untuk berangkat tahun depan, untuk menunggu kuotanya kira-kira 10-20 tahun dia akan datang. Tergantung antriannya. Ya. Bayangkan sejak siapapun yang berangkat haji tahun ini pasti karena akibat dia sudah menabung 20 tahun yang lalu. 10-20 ya. Jadi antara itulah. Bayangkan uang yang dia simpan 30 juta itu di awal itu gitu. Harusnya kan melahirkan nilai manfaat. Terjemahan kita sebagai politik itu kan nilai manfaat itu kalau tidak pertambahan nilai atau pengurangan terhadap biaya kos yang akan dia bayar pada saat dia berangkat atau real time-nya. Let's say dia menabung 30 juta, kalau real time-nya tiba-tiba angka haji itu menjadi 56, maka sebenarnya dia tidak perlu lagi membayar. Iya, Karena sudah pasti ada hasil sudah manfaat terpenuhi ya. dari bunga lah macam-macam ataupun hasil daripada aktivitas mengelola dana itu. Tapi kan ternyata tidak. Si calon jemaah haji ini tetap harus menambah kira-kira 60% lagi untuk menutupi biaya ongkos naik hajinya. Pertanyaannya, bagaimana cara pengelolaan ini? Gitu loh. Masa tidak ada instrumen yang bisa menghasilkan lebih tinggi daripada masa penantian dia itu? Yang secara akumulasi kan, bayangkan daftar tunggu haji hari ini sudah 3 juta jemaah. Kalikan 30 juta sudah berapa uang? Sudah hampir kira-kira hampir 90-an sampai 100-an T juga ini. Masa bunganya tidak ada? Dia kan disimpan di mana? Kan tidak mungkin disimpan di berangkasnya Kementerian Untuk Agama. haji bagi hasil kali Ya, bagi hasil sama siapa? Karena ini bukan perdagangan. Iya. Ini adalah ongkos naik haji yang akan dibayar pada saat mau dibayarkan kepada traveling, Karena setiap kepada tahun itu 2,5 juta orang yang mendaftar. 2,5 juta mendaftar. Kali Ini loh. 25 juta, artinya ada 62 triliun Yes. yang masuk setiap tahun. Bayangkan pengelolaan ini hampir tidak bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang bernilai manfaat. Kan kata-kata undang-undangnya bermanfaat. Secara politik kita terjemahkan, either dia nilainya bertambah atau dia menjadi unsur pengurang. Kalau dia ingin dieksekusi dananya itu. Entah dia membayar atau dia ingin membeli sesuatu. Diskon lah. Ini diskonto lah di depan. Nah oleh sebab itu sebenarnya, pemerintah ke depan ini jangan mengulangi perilaku-perilaku pemerintah yang kelakuan para personil pemerintah sebelumnya. Harus lebih cerdas. Maka siapapun pelaksana atau penyelenggara negara, baik itu dia pejabat, harus punya kecerdasan intelektual atau kecerdasan sosial. Jika itu adalah dana masyarakat yang dikelola, maka dia harus memberikan manfaat. Bukan hanya sekedar dia dibayar gaji besar, oh saya sudah menjalankan fungsi ini, itu kan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi apa manfaat bagi orang yang sudah dikelola uangnya itu? Nah inilah yang kita butuhkan ke depan. Dan kadang-kadang mereka hanya memenuhi GCG aja. Good corporate governance, tapi ya target investasi nggak pernah nyampe juga, percuma. Jadi juga. sebenarnya gini loh, harus ada punishment terhadap government.
Yang boleh memberikan punishment itu adalah DPR sebenarnya. Pada saat akhir masa pemerintahan itu harus dilaporkan. Mana itu janjimu yang 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Sudah sesuai nggak ini? Kita kasih laporan pertanggungjawaban. Either kita tolak atau kita pikir-pikir atau kita tolak sama sekali begitu. Tapi kan permasalahan, walaupun kita tolak di akhir masa pemerintahan itu kan sudah tidak ada lagi poinnya. Kalau dia sudah mau berakhir, pemerintah yang baru yang akan mau datang. Apa poinnya? Lain halnya dengan sistem yang lama dulu. Pada saat pemerintahan itu ada di MPR. Sekarang kan susah karena per 5 tahunan ini hasil pertanggungjawaban hanya dipertanggungjawab pada saat hasil pemilu. Bukan di laporan DPR-nya sebagai perwakilan rakyat gitu loh. Jadi sebenarnya ini susah kita untuk melakukan semacam sebuah evaluasi terhadap sebuah pemerintahan. Bagaimana cara kita menghukum pemerintahan yang janjinya 10 tiba-tiba pada akhirnya cuma 1? Bagaimana caranya? Nggak bisa. Jadi akhirnya kita ini kena dengan takdir disaster. Katanya bisa lewat pemilu, tapi tapi kan pemilu sudah menghasilkan pemimpin baru. Misalkan dia ini sudah tidak bisa terpilih lagi ke periode ketiga, gimana? Jadi kan sebenarnya tidak ada poin. Jadi sebenarnya pemerintahan kita ini, apapun nama rejimnya, siapapun yang jadi presiden, tidak bisa kita ukur. Bagaimana cara mengukurnya? Oleh sebab itu, akuntabilitas pemerintahan ketika dia ongoing perjalanan, sudah harus kita ukur. Dan kita harus pakai time frame, tidak boleh 1 tahun, kalau bisa 5 bulan, 6 bulan, mana kerja 100 hari itu, mana kerja 6 bulan itu, mana kerja 1 tahun itu. Kira-kira demikian. Jadi menurut saya harus lebih, menurut saya gini loh, masyarakat kita ketika kita tarikin uangnya, dia ikhlasnya minta ampun. Tapi pernahkah masyarakat meminta uang pemerintah, pemerintah ikhlas? Pada saat kemarin coba tolong saya. Pada saat bansos ya gitu loh. Artinya, begini, saat ada lagi diskusi tadi kita. Jadi sebenarnya coba kita ini berusaha untuk menjadi sebuah negara yang kuat. Menurut saya negara yang kuat itu rumusnya adalah nasionalisasi. Tidak boleh ada orang terlalu kaya sekali di kelompok seseorang. Entah itu namanya oligarkika, entah itu namanya reformasi agraria agraria lah, entah itu namanya kapitalisme. Yang harus kita lakukan adalah distribution of wealth. Kita harus bagi itu. Tidak boleh tidak ada orang yang tidak, dia hidup sama warga Indonesia. Tapi kok ada yang bisa menghasilkan 1 triliun, ada yang sama sekali tidak bisa makan nasi 1 tahun. Kan ini akhirnya kita ini jadi akhirnya kita jauh dari keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana rumusan ini? Sebenarnya ini Soekarno ini menangis ini dalam kuburannya. Ini dramanya kita toh. Tapi sekarang kita yang masih hidup, bisakah kita menangis itu? Masa orang yang sudah mati kita harapkan menangis? Kita yang masih hidup tidak bisa menangis. Keterlaluan kita ini. Tidak ada lagi kemanusiaannya kita ini. Kalau kita tidak mau berempati, bersimpati kepada masyarakat yang memang elit itu kan cuma kira-kira 0,001% dari jumlah populasi penduduk. Harusnya mereka lah yang dikasih kewenangan untuk membuat kebijakan, menetapkan sesuatu, melindungi mereka, mengayomi mereka. Jangan sampai inilah penindas utamanya. Gitu loh rumusnya. Kira-kira demikian. Siap, mantap. Cocok jadi minimal gubernur ini. Minimal gubernur. Kok minimal? Untuk bisa Panglima TNI apa? Karena gini, Bos. Buat saya kekuasaan itu adalah instrumen mengawal idealisme yang dioperasionalkan. Lu punya idealisme yang ingin dioperasionalkan. Pengawalnya siapa? Kekuasaan. Betul, benar, saya sepakat. Jadi, ini benar. Jangan kekuasaan untuk kenikmatan, berkaya diri. Kalau perlu Bang, begini Bang. Ada satu alat untuk mengukur kalau si presiden ini berhasil dia memimpin. Kita lihat dia miskin apa tidak. Kalau dia miskin dia berhasil. Kalau dia tambah kaya ya berarti tidak berhasil. Kira-kira begitu. Coba kita buat paradoks untuk mengukur gitu loh. Kalau si presiden setelah berkuasa dia semakin tambah kaya, ya saya pikir ya apa yang kita mau ukur. Kalau dia semakin tambah miskin berarti dia semakin banyak berkorban, hartanya pun dikorbankan. Kan begitulah cita-cita dari sebuah gambaran pemimpin-pemimpin masa lalu. Kalau di Islam itu kepemimpinannya Rasulullah. Zaman Rasulullah tidak ada satupun khalifah, walaupun Abu Bakar itu kaya, ketika mau mati dia kaya lagi tidak, habis hartanya. Nabi Muhammad apalagi sampai kain kafan pun tidak ada, sampai menangis loh. Dan itu harusnya diikuti oleh kita. Dan itu harusnya diikuti kalau kita ini adalah memiliki panutan sunnah Rasul kayak begitu.
Dan begitu juga pun di ajaran Kristiani. Tidak ada para santo-santo itu kehidupannya kaya sekali. Tinggal di kastil-kastil yang besar. Tidak ada. Demikian juga para pendeta-pendeta Hindu. Malah justru dia pergi di Gunung Himalaya sana tinggi-tinggi sendirian. Swadesi. Makanya coba lihat. Tampilan orang masa lalu itu menggambarkan sebuah tingginya pemaknaan hidup sesungguhnya. Hikmahnya banyak. Filosofinya banyak. Lah kita ini apa? Materi semua yang tadi kita cerita. Inilah yang dibahas oleh Karl Marx. Atau siapa pemikiran-pemikiran sosialis yang lainnya. Selalu kita materi terus. Kayak materi itu mau dibawa di kuburan. Kayak materi itu mau beli kita punya umur lagi. Gitu lah. Runtuh kita ini sebagai manusia pintar. Iya toh? Oke. Cukup. Saya rasa tentang Tapera, tolong disimpulkan Bung Jumur kira-kira gimana harapan daripada para buruh. Kemudian nanti Bung Oheo dan juga nanti Bung Ari. Silakan. Ya, buat saya dihentikan dulu. Cabutlah peraturan itu, tidak usah itu. Dan kalau mau buat peraturan, kita diskusi lagi dengan semua stakeholder, dengan argumen yang bagus, dengan memastikan ada manfaat atau jaminan yang pasti tadi. Dan dalam podcast ini saya rasa ide-idenya Keluar bagus-bagus ya. Revolusioner semua ini. Ya, barangkali bisa menjadi bagian masukan juga dalam diskusi. Mudah-mudahan ditonton lah nih sama Pak Jokowi. Ya, Anda kirim aja ke yang Pak Jokowi mungkin udah selesai lah nanti ya. Ke yang masa yang akan datang. Jadi pokoknya saya ngajak semakin banyak orang itu duduk, ya, akademis, stakeholder, interest group diundang, itu kan semakin bagus lah. Saya yakin gitu. Jadi, jangan sekedar menciptakan hukum positif mentang-mentang kuasa. Ya. Mantap. Kira-kira nggak boleh gitulah. Gitu Bos. Makasih. Bung Oheo silakan. Ya, saya berharap Tapera ini tidak usah dicabut, tapi dipending sampai 2027. Sambil diciptakan sistemnya. Jadi sambil dirapikan. Jadi presiden yang baru memiliki kewenangan yang penuh untuk mengevaluasi sistem ini, sehingga apa yang kita cita-citakan untuk para buruh ini betul-betul tercipta. Kita kan sempat pernah diskusi bahwasanya Jakarta ini kalau perlu khusus untuk orang miskin, karena disinilah tempat jasa itu sendiri. Maka bangunlah perumahan vertikal, nggak usah dia horizontal, kasih vertikal. Orang kaya di mana tinggalnya karena dia punya mobil bagus, dia bisa bayar tol, kasih tinggal yang jauh-jauh. Supaya gampang itulah sistem yang ada di Eropa. Oleh sebab itu kita harus memiliki inovasi yang sangat tinggi. Siapapun yang menjadi menteri keuangan, siapapun yang jadi para menteri ke depan, kalau tidak memiliki inovasi yang tinggi, lebih baik tidak usah jadi menteri. Lebih baik presiden sendiri. Pilih orang-orang profesional, tidak usah melalui macam-macam. Terima kasih. Ya. Gimana, Bung Hari? Terakhir. Nggak perlu sampai 2027 jadi patokan. Kalau memang belum siap, ya tahan aja sekarang. Tahan aja dulu gitu, sampai kemudian diciptakan ekosistem yang lebih baik, lingkungannya lebih baik seperti itu tadi. Tidak lagi menjadikan tanah sebagai alat spekulasi. Selama itu jadi alat spekulasi, sia-sia kita nabung. Kita udah ngumpulin sekian, harga tanah udah melesat nggak karu-karuan. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsikan Perumnas atau BUMN lain atau siapapun yang bisa menyediakan perumahan yang memang cocok sebagai hunian bagi kaum pekerja, dekat dengan tempat kerja, dia mudah mengakses, murah dan sehat. Siapkan itu gitu loh, fungsikan betul. Lalu kemudian pastikan juga instrumen investasi untuk penyaluran dana Tapera ini lebih optimal, tidak yang sangat low rise, low profile gitu kan, dapatnya cuma sebegitu sehingga efektif hasilnya. Bila perlu kemudian dipikirkan cara yang lebih radikal tadi. Bagaimana kalau memang manfaatnya di depan. Toh nanti akan dibayarkan oleh mereka. Toh sertifikatnya masih dipegang oleh penjaminnya negara. Dan jaminan negara. Jadi revolusioner. Kebijakan itu benar-benar sesuai dengan namanya. Tabungan perumahan untuk rakyat. Betul. Bukan tabungan perumahan developer, tabungan tambalan APBN gitu misalnya kan. Karena kekurangan APBN disiapkan dulu tabungannya, nanti dijual. Nah, jangan jadi seperti itu gitu loh. Jadi kita jujur aja dulu sejak awal bahwa ini memang untuk rakyat, disiapkan dulu ekosistemnya seperti apa, lalu kemudian dipastikan bahwa nanti investasinya menguntungkan. Ada beberapa yang tadi sudah ditunjukkan oleh Bang Jumpur, unit-unit usaha yang strategis yang kira-kira bakal menguntungkan dalam jangka panjang yang bisa diprioritaskan untuk mereka gitu, sehingga benar-benar efektif untuk membiayai huniannya kalangan pekerja itu tadi. Jadi kalau nggak 2027, 2028, 29, 30 nggak apa-apa, yang penting fix hasilnya itu
eksperimen terus gitu. Ya. Gitu. Mantap, terima kasih semuanya. Tadi itu adalah Pak Jumhur, Pak Oheo, dan juga Pak Hardi telah membahas mengenai tapera, dan mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pemerintah, baik pemerintah yang sekarang maupun pemerintah yang akan datang, untuk kemudian bisa dilakukan pengkajian dan perbaikan-perbaikan di dalam konteks untuk bisa merealisasikan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, saya Pumpi Dayatullah, kita undur diri dari podcast hanya di sini, PhD 4G, dan kita tetap akan ada topik berikutnya bersama narasumber yang sama. Stay tune di PhD 4G. Sampai nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan dulu.